Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ATB Broadcast, selamat datang di program yang menemani perjalanan kalian untuk terus bertumbuh dan juga berdaya. Aku Ramadan Syah yang siap menemani kalian di episode spesial Ramadan kali ini dan tentunya ATB Broadcast sudah memasuki chapter yang ke-7. Teman-teman, di ATB Broadcast kita selalu membahas hal-hal inspiratif, penuh makna, dan tentu saja membawa insight baru buat teman-teman semua. Nah, kali ini kita punya tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik teman-teman, yaitu The Power of Giving Hamasah Walatazan. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana kebiasaan memberi dan juga menjadi hal yang berkaitan dengan upgrade diri kita dan juga menghadapi proses dengan penuh semangat dan juga tetap teguh dalam setiap tantangan. Dan tentunya aku tidak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi cerita dan juga pengalamannya dari sudut pandangnya tentang makna memberi dan juga bertumbuh. Langsung saja kita sapa dia. Halo Kak Sofi, apa kabar? Halo Kak Rama, Alhamdulillah Apa kabar? kabar sehat. Kak Rama sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat pastinya. Tentunya ini udah nggak sabar banget nih buat menemani Kak Sofi dalam ngobrol kita hari ini. Oh ya, eh, bagaimana suasana Ramadan tahun ini nih Kak Sofi? Ada hal spesial mungkin yang Kak Sofi jalani? Waduh, ada banget sih Kak. Ya Kak, karena tahun ini adalah tahun pertama aku jadi anak rantau ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya aku menjalani Ramadan ini bersama keluarga yang biasanya nyiapin sahur, nyiapin berbuka, itu biasanya dibantu nih sama mama. Sekarang apa-apa harus sendiri. Tapi ya hal ini bisa menjadi pelajaran juga untuk aku bagaimana cara memanajemen waktu untuk antara mengurus diri dan juga memenuhi tanggung jawab di tempat kerja juga. Alhamdulillah semua ini insya Allah aku nikmati juga. Wah, ini artinya nantinya bakalan banyak cerita-cerita menarik ya dari Kak Sofi di proses merantaunya dari orang tua. Oke, biar lebih menarik teman-teman, mungkin Kak Sofi boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman Squad Tumbuh dan juga TV Broadcast juga bisa lebih mengenali siapa narasumber kita hari ini. Silakan Kak Sofi. Baik, terima kasih Kak Rama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ayo Tumbuh Bareng yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbincang santai pada hari ini. Salam kenal ya teman-teman semua ya. Saya Sofiatul Mubaroka, merupakan sekretaris dari tlcnesia.id. Kalau boleh sedikit cerita nih, saya juga alumni dari SIP Kak. Yang ke-1 ya, yang masih diselenggarakan sama TLC Nesianya langsung. Dan Alhamdulillah hingga aku bisa berbincang sama bersama teman-teman sekarang semua di sini. Ya, oke. Kebetulan kan aku juga alumni dari program SIP ya, cuman aku angkatan kedua. Adiknya Kak Sofi berarti nih. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, aku pengen ngajak teman-teman, para pendengar juga buat refleksi sebentar. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa terjebak dalam perjalanan hidup? Jadi rasanya tuh ketika kita pengen berkembang, kita pengen melakukan sesuatu yang berarti, tapi selalu aja ada hambatan, ada rintangan di dalam diri kita maupun dari faktor lingkungan. Nah, justru disinilah teman-teman pentingnya kita memahami tentang the power of giving. Jadi memberi bukan hanya soal berbagi kepada orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bertumbuh lewat proses itu. Sama halnya seperti kayak kita menginvestasikan diri kita untuk bisa terus upgrade diri dan juga untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, hari ini kita bakal banyak membahas terkait masalah ini bersama dengan Kak Sofi yang pastinya nanti Kak Sofi punya pengalaman dan juga wawasan di hal itu. Nah, Kak Sofi, kita berbicara tentang Ramadan nih, karena kan kita juga masih di suasana bulan puasa, di suasana Ramadan. Banyak orang melihat bulan ini itu sebagai momen untuk memperbaiki diri dan juga mengupgrade dirinya. Jadi menurut Kak Sofi sendiri, sebagai pembuka pertanyaan, bagaimana seseorang bisa memanfaatkan bulan ini untuk upgrade diri? Oke, Karam. Ini pertanyaan menarik sih ya, Kak. Kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa membantu orang-orang untuk terus bertumbuh itu ada beberapa hal yang sering aku coba lakukan juga. Misalnya meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan hari ini, kemudian juga bisa melakukan sesuatu yang baru secara konsisten seperti membaca, kemudian mencoba sesuatu yang baru, menulis target, berada di lingkungan yang positif juga, dan masih banyak hal yang lainnya. Kebetulan hal ini juga saya rasakan di TLC Nesia juga bareng teman-teman yang lain. Selain sekedar mendapatkan tugas,
justru aku juga banyak belajar dan bertumbuh di sana. Dan apalagi sekarang di bulan Ramadan ya Kak, yang tersisa beberapa hari lagi nih, dan alangkah baiknya kita perbanyak ibadah juga gitu Kak. Wah, menarik, menarik. Jadi dari apa yang Kak Sofi sampaikan ini, teman-teman, kita jadi bisa melihat bahwa pertumbuhan itu nggak cuma tentang bagaimana cara kita menerima pengalaman baru, tapi juga tentang membangun kebiasaan positif yang bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang membahas tentang kebiasaan kecil yang bisa membantu seseorang untuk bertumbuh, aku jadi kepikiran satu hal lagi nih Kak Sofi. Sering kan kita mendengar bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Tapi sebenarnya bagaimana memberi bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan diri. Atau mungkin kita sederhanakan, the power of giving di sini itu seperti apa sih, Kak Sofi? Oke, sebenarnya memberi itu bukan hanya berupa materi ya Kak, tetapi juga bisa berbentuk tenaga, ilmu, waktu, atau bahkan sekadar perhatian dan dukungan juga. Kadang membantu seseorang dengan mendengarkan keluh kesah mereka, itu pun menjadi bentuk memberi, Kak. Jika kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah akan ada keberkahan tersendiri juga. Selain itu, saat kita memberi, sebenarnya kita juga sedang bertumbuh. Kita belajar untuk lebih peka terhadap sekitar, mengasah empati, memperluas perspektif hidup. Dalam banyak kasus, orang yang paling banyak memberi justru mereka yang merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin yang luar biasa juga, Kak. Oke, Seperti ini, itu, ini Kak. menarik teman-teman. Jadi memberi itu bukan cuma tentang materi gitu ya, tapi juga tentang bagaimana berbicara tentang ilmu, tenaga, dan juga perhatian kita kepada sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah, dari pengalaman Kak Sofi sendiri, apakah ada nih momen di mana kakak merasa justru dengan memberi kakak semakin berkembang, semakin upgrade diri? Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang pernah Kak Sofi alami. Oke, ada banget ya Kak. Dari pengalaman pribadi aku pernah merasakan bagaimana memberi itu ternyata justru membuat aku semakin berkembang. Salah satu contohnya ya sekarang teman-teman ya, sekarang saya menjadi anak rantauan gitu ya, dan juga saya memberikan kesempatan untuk diri saya menjadi pribadi yang lebih mandiri gitu ya. Karena justru aku sendiri jauh dari keluarga membuat pikiran aku lebih terbuka daripada sebelumnya sama sama keluarga. Dan kemudian selain untuk diriku sendiri, aku juga sedang mengusahakan untuk berbagi ke orang-orang. Tapi saya harap untuk teman-teman yang mendengar ini bisa menjadi motivasi ya, dan mudah-mudahan aku juga sendiri di sini dijauhkan dari sifat iri dan juga sombong gitu. Nah, Kak, aku sedang mengusahakan sedekah subuh. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa sedekah subuh? Dan sebenarnya simpel sih ya. Kalau aku sendiri di sini menyediakan sebuah celengan kecil gitu ya, yang mana setiap harinya aku isi, ya nggak usah besar-besar gitu ya. Cukup 1.000 sampai 5.000 aja seadanya gitu ya. Jangan jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian di akhir bulan ketika udah kekumpul nih, aku bongkar nih celengannya. Kemudian aku belikan sembako, kalau aku sendiri belikan sembako dan aku berikan nih sembako tersebut ke orang-orang yang menurutku membutuhkan, dan alhamdulillah justru aku lebih senang, apalagi mereka yang menerimanya itu membalas dengan doa-doa yang sangat tulus gitu ya, dan itulah yang aku butuhkan. Karena aku juga nggak tahu doa mana yang Allah terima. Mungkin saja kalau misalnya aku udah sering nih berdoa, tapi aku nggak tahu doa aku keterima atau enggak, atau mungkin justru dari mereka lah yang diterima oleh Allah doanya. Seperti itu, Kak. Betul-betul. Ini aku jadi kepikiran sesuatu ketika Kak Sofi menceritakan tentang sedekah subuh nih ya. Berbicara tentang sedekah subuh sendiri, aku pernah mencoba untuk beberapa kali gitu. Tapi ya mungkin entah aku sebagai laki-laki atau mungkin karena belum terbiasa, kadang ya bisa dikatakan itu kayak ngikut-ngikut aja gitu. Niatnya pun kayak setengah-setengah gitu. Akhirnya hari ini coba buat sedekah subuh, besoknya enggak, besoknya iya lagi, besoknya enggak, seminggu enggak, 2 minggu enggak. Akhirnya itu uang nggak jadi kayak sedekah subuh gitu loh. Jadi kayak niat kita tuh jadi setengah-setengah seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan menarik Kak Sofi. Kadang kan ketika orang ingin berbagi atau ketika orang pengen memberi sesuatu, tapi kan dia merasa belum cukup siap, takut nggak dihargai gitu kan, atau mungkin bahkan takut kehilangan dan segala macam. Pernah nggak sih dari Kak Sofi sendiri mengalami kayak perasaan seperti itu gitu? Bagaimana cara Kak Sofi menghadapinya? Oke.
Ya, aku pernah ya ada di posisi itu. Aku udah hampir 2 sampai 3 tahunan sih ya melaksanakan sedekah subuh ini. Pas awal-awal pas masih di rumah itu aku kalau sedekah subuh lebih ke apa namanya masukin ke kotak amal gitu ya di masjid. Setiap subuh aku melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan kemudian memasukkan ya uang lah sedikit gitu ya ke kotak amal. Tapi kan perempuan mah ada masa itunya ya, masa datang bulannya gitu kan. Kalau udah datang bulan ya udah enggak gitu kan. Itu juga berarti gugurlah kalau menurutku gugurlah kekonsistenan aku itu. Nah, kemudian setelah di sini karena kebetulan masjid juga jauh, jadi gimana nih caranya ya? Aku tadi caranya dengan menyediakan celengan tersebut. Nah, justru di awal-awal apa namanya sedekah subuh yang ada di sini juga bingung nih mau dilakukan apa ya? Mau aku apain ya uang ini gitu ya? Kalau misalnya ngasihin ke orang, takutnya gimana-gimana gitu ya, kalau misalnya ngasih uangnya sedikit gimana, belum ada banyak gitu. Kalau misalnya kemudian kalau banyak banget ya nggak ada, belum ada gitu. Seperti itu. Nah, kemudian aku bingung pas lagi mikirin hal tersebut, pas lagi scroll-scroll TikTok, ternyata ada video TikTok yang muncul dari Ustadz Felix nih yang menyampaikan kalau kita ngasih orang 1 kali, dia akan berterima kasih. Kalau 2 kali, dia akan biasa. Yang ketiga kalinya, dia akan berharap. Yang keempat kalinya, dia malah merasa bahwa itu sesuatu keharusan gitu ya. Kemudian yang kelima, justru mereka bakal malah marah kalau kita tidak memberinya gitu ya. Nah, di situ aku benar-benar bikin overthinking, tapi aku ingat lagi tujuanku sebenarnya awal aku untuk melakukan sedekah subuh itu bukan memberi ke orang gitu, tapi untuk melatih kekonsistenanku. Nah, setelah alhamdulillah konsistennya itu udah terlatih, uangnya sudah terkumpul, aku bingung gimana caranya ini uangnya bisa tersalurkan gitu ya. Kemudian aku takutnya ketika ngasih orang itu nggak nerima ataupun misalnya diterima tapi respon mereka nggak baik gitu ya. Tapi alhamdulillahnya aku bisa menyingkirkan pikiran-pikiran tersebut gitu ya. Ya udahlah terserah gitu ya, terserah orang lain mau feedback kayak gimana asal tugas kita itu memberi ya. Tugas kita itu memberi, urusan mereka mau nerima, mau ngasihin lagi ke orang lain atau apalah itu terserah mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kritik aku dan kritikannya itu memang mengharuskan aku untuk memperbaiki ya aku perbaiki, kalau enggak ya ya udah skip gitu sih. Itu Karam. Oke, oke. Ah, artinya kan begini ya. Biasanya kan ada momen ketika kita sudah berusaha untuk memberi dan juga berbuat baik. Tapi kan rasanya tuh kayak seperti kita berpikir ini nggak ada hasilnya. Atau malah kayak kita merasa lelah sendiri dengan apa yang kita lakukan. Jadi pernah nggak sih dari Kak Sofi sendiri itu kayak ngalamin perasaan ini gitu loh. Dan tapi ya Kak Sofi terus terus maju, terus melangkah dan terus melakukan itu tanpa memikirkan orang lain. Oke, kalau aku sendiri sih apa namanya merespon hal ini itu berkaitan dengan afirmasi ya Kak. Bagaimana pikiran kita memberikan pikiran yang positif kepada hal yang kita lakukan. Kalau boleh cerita, boleh nggak aku cerita Kak? Boleh, boleh, silakan. Ya kalau boleh cerita, aku dulu adalah seorang yang nggak percaya sama yang namanya afirmasi. Dan setelah mencoba ternyata ada banyak, apa namanya, aku ternyata terharu sendiri gitu ya, terharu sendiri dengan hal-hal yang sudah terjadi. Contohnya aku kan sekarang ya bekerja dan sistem kerjaanku ini sistemnya closingan gitu ya. Nah, pas mulai masuk itu udah ada targetan bahwa setiap bulan itu targetnya 250 nih misalnya ya. Nah, aku udah coba nih, aku pasti bisa kok, bisa. Cuman kayak itu doang, tanpa adanya bener-bener diresapi gitu lah ya. Nah, aku jalani ternyata aku nggak nyampe nih gitu ya. Sedangkan orang-orang yang baru juga mereka udah bisa nyampe sedikitnya hampir hampir nyampe gitu ya ke targetnya. Cuman aku sendiri yang paling jauh. Orang-orang ada yang nyampe 200, udah nyampe target 250 itu, 300, 400. Bahkan aku sendiri cuma 50 closingan 50 pitches closingan gitu ya. Sangat jauh banget kan. Itu benar-benar membuat aku ngedown banget ya. Tapi setelah aku melakukan afirmasi gitu ya, aku mencoba melakukan afirmasi, bilang kepada diriku setiap setiap bangun tidur gitu ya, ngaca. Alhamdulillah Sofi, hari ini kamu mendapatkan closingan 50 pcs. Aku coba hal tersebut pertama kali gitu ya.
Nah, pas setelah aku coba tersebut, kemudian berangkat kerja biasalah, pas mulai kerja berdoa dulu dan bla 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 bla, beres gitu ya. Ternyata pas hitungan closingannya itu aku nyampe di closingan 53 pieces di hari itu doang gitu ya, di hari itu doang. Padahal yang sebelumnya 50 pieces itu dalam 1 bulan, dan sekarang di pada saat itu 50 pieces dalam 1 hari aja. Itu benar-benar, ya Allah, terharu banget gitu ya. Coba ini mungkin kebetulan aja gitu. Aku coba yang kedua kalinya dengan lebih ditantang lagi. Alhamdulillah Sofi, hari ini kamu mendapatkan closingan 100 pieces gitu ya, 100 pieces. Aku coba lagi, dan pas di akhir gitu ya, pas dihitung closingannya, alhamdulillah mencapai 94 closingan picisan pada hari itu. Ya mungkin kurang ya, ada kekurangannya, tapi kalau misalnya kita disyukuri gitu ya, kita mensyukuri, ya Allah terima kasih banyak, walaupun kurang juga alhamdulillah, orang-orang lain yang lain mah gak nyampe segini gitu ya, cuman aku saja alhamdulillah. Dan mungkin kalau kata orang juga ya, mungkin itu juga dari keajaiban sedekah subuh juga kakak ya, termasuk dari keajaiban sedekah subuh kata orang seperti itu gitu ya, mungkin seperti itulah kurang lebih. Jadi ya menurutku berpikir positif lah itu memang harus kakak ya, karena kalau aku sendiri yakin apa yang kita lakukan akan selalu ada hasilnya gitu gitu kak. Benar-benar sepakat sih. Di sini memang kita juga, aku mendapatkan poin pentingnya itu adalah tentang afirmasi. Jadi ketika kita benar-benar mengafirmasikan sesuatu hal positif positif di dalam diri kita, akhirnya alam sadar kita juga membuat hal-hal yang tadi bisa dibilang kayak keajaiban dan segala macam seperti itu. Nah, ini juga mungkin berhubungan juga dengan semangat yang biasanya kita lakukan ya Kak Sofi. Biasanya kan di dalam hidup pasti kan ada yang namanya sosok mentor atau sosok yang pernah memberi sesuatu yang juga bermanfaat untuk kita gitu kan. Biasanya baik itu dalam bentuk ilmu, dukungan, atau mungkin inspirasi dan segala macam gitu kan. Dari Kak Sofi sendiri, siapa nih sosok yang memang pernah memberikan apa istilahnya pengaruh besar di dalam hidupnya Kak Sofi, dan juga pelajarannya seperti apa yang benar-benar kayak dipegang hingga sampai saat ini seperti itu. Oke, yang paling utama sih orang tua ya kak. Mereka yang udah mengajarkan aku banyak hal sampai aku bisa seperti ini. Kadang-kadang waktu pas ketika closingan juga, aku sering ngeluh gitu ke orang tua, mah apa udah nggak kuat, pengen resign aja gitu ya. Lihat orang-orang pencapaiannya udah kayak gini, sedangkan Sophie sendiri kayak gini. Udahlah, pengen pengen resign aja. Jangan kayak gitu, kata orang tua aku. Jangan kayak gitu, kamu nikmati aja prosesnya. Insya Allah kamu pasti bakalan nyampe kok. Dan ternyata ya atas dukungan mereka dan juga doa-doa mereka juga tentunya, yang awalnya mungkin aku jauh banget dari target, dan alhamdulillah di 3 bulan terakhir ini aku alhamdulillah paling gede juga targetannya, alhamdulillah, insya Allah, tabarakallah. Dan juga atas diriku sendiri yang sudah, alhamdulillah, terima kasih banyak diriku yang sudah menjadi motivasi utama gitu ya, karena kalau misalnya akunya udah patah semangat, mungkin nggak sampai sekarang, nggak sampai kayak di depan teman-teman semua gitu ya. Dan juga tentunya ada beberapa dukungan dari orang-orang di sekitar seperti itu kak. Oke. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman kita ambil poin-poin pentingnya atau kesimpulan dari yang tadi Kak Sofi bilang itu, bahwa yang pertama yang benar-benar bisa mendukung kita suka, duka dan segala macam itu, yang pertama adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah diri kita sendiri, yang dimana kita tuh tahu di mana titik kelemahan kita, di mana batas kemampuannya kita, dan akhirnya tanpa kita sadari kita terus belajar untuk menerima itu, tadi kayak di giving tadi, the power of giving di sini kita benar-benar tahu tuh bahwa oh ini loh batasan kita yang harus kita maksimalkan di bagian ini. Ini menarik banget sih, aku jadi kayak terinspirasi dari proses perjuangan yang sudah Kak Sofi lalui sendiri seperti itu. Nah, ini juga berbicara di bulan Ramadan nih Kak Sofi. Biasanya kan bulan Ramadan itu sering disebut oleh orang-orang sebagai waktu untuk berbagi seperti itu, atau mungkin refleksi diri. Nah, menurut Kak Sofi sendiri, bagaimana kata giving di sini di bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum untuk seseorang bisa bertransformasi diri? Oke, seperti yang kita ketahui ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan juga ya Kak. Dan sebisa mungkin kita harus gunakan kesempatannya sebaik mungkin ya. Karena bulan Ramadan ini hanya ada 1 kali, 1 bulan dalam satu tahun gitu ya. Dan ya, dan ini dengan hal-hal yang baik, dan kita gunakan hal-hal ini dengan bulan ini dengan dengan hal-hal yang baik gitu ya. Misalnya di tahun ini kalau misalnya kita sering negative thinking gitu ya,
Nah, usahakan kita berikan kesempatan untuk diri kita gitu ya, berikan untuk diri kita. Jangan negative thinking terus gitu ya. Kita gunakan dengan hal-hal yang positif atau pikirkan pikiran yang positif juga. Apakah kita bisa melalui Ramadan ini dengan baik atau tidak? Pasti bisa kok ya kalau kita usahakan dengan sebenar-benarnya. Gitu Kak ya, karena memang itu sangat berpengaruh banget untuk kehidupan kita. Oke, Gitu oke. Kak. Siap-siap. Berarti ini menariknya teman-teman. Artinya dalam transformasi diri itu di sini kita harus melakukan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena nanti kebiasaan kecil kemudian itu adalah sesuatu hal yang positif justru menjadi satu habit, satu rutinitas yang akan membentuk kepribadian kita menjadi yang lebih baik lagi. Wah, keren banget sih Kak Sofi ini. Oke, ini lanjut juga. Ini biasanya teman-teman dan juga mungkin aku termasuk diantaranya buat para para pendengar ATB Broadcast juga biasanya kan kami ini banyak dari teman-teman atau mungkin aku sendiri ingin bertumbuh dan juga ingin membangun yang namanya kebiasaan memberi. Tapi kadang kami itu atau mungkin aku sendiri itu masih ragu gitu Kak. Ragu untuk melangkah untuk melakukan hal itu. Ini yakin nggak sih seperti itu? Nah, kira-kira dari Kak Sofi apa pesan untuk kami semua nih seperti itu untuk bisa memulai membentuk kebiasaan memberi tadi? Oke Kak, kalau menurut aku gitu ya, beranilah memulai terlebih dahulu ya. Urusan hasil mah itu belakangan gitu ya. Karena kalau kita tidak memulai, ya tidak akan berjalan gitu ya. Mulailah dari hal-hal yang terkecil. Kalau misalnya ngomongin kesiapan, sebenarnya nggak ada yang siap ya. Nggak ada yang siap. Kita bisa siap kalau kita memulai terlebih dahulu gitu ya. Karena tentunya walaupun kita memulai dengan hal-hal yang kecil, insya Allah sekecil apapun itu yang kita mulai, insya Allah akan ada manfaatnya juga yang diterima. Baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain juga, Kak. Seperti itu. Nah, asik nih teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita harus berani untuk memulai. Kemudian kita Betul. harus action. Kalau kata orang jangan cuman sekedar wacana seperti itu ya. Betul banget. Betul banget. Oke, ini mungkin terakhir Kak Sofi. Kak Sofi kan juga merupakan salah satu pemuda yang atau bisa kita katakan aktif di program-programnya Ayo Tumbuh Bareng dan juga TL Sinesia. Nah, mungkin bisa nggak diceritakan pengalamannya Kak Sofi sendiri dari awal terlibat mungkin sampai berada di titik ini dari Kak Sofi yang dulu menjadi Kak Sofi yang sekarang nih mungkin bisa menjadi inspirasi buat kami juga. Oke. Aduh, malu sih sebenarnya ngomongin yang kayak gini. Kadang-kadang aku sama Karama suka curhat-curhatan ya. Kok Teh Sofi bisa sih dari pendiam sampai kayak gini gitu ya. Dulu-dulu sering MC, sekarang dulu-dulu nggak pendiam, sekarang sampai bisa nge-MC kayak gitu ya. Sebenarnya aku nggak pendiam-pendiam banget sih ya. Dari sejak aku pernah pokoknya dari pertama yang aku ingat kelas 3 SD, dan itu ada acara perpisahan kelas 6 gitu ya. Aku sama sama guru aku disuruh sholawatan gitu ya. Sok Sofi ke depan gitu ya buat sholawatan gitu. Sholawat apa Bu gitu ya. Aku pada saat itu tahu sholawat kayak gitu, tapi ya cuman kalau misalnya orang ngesholawatin, aku ngikutin gitu ya, belum tahu oh urutannya tuh kayak gini sholawat tuh. Ya udah dengan percaya dirinya aku naik ke atas panggung megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terus sholawat apa ya waktu itu? Pokoknya itulah, pokoknya pokoknya acak-acakan gitu ya urutannya. Aku benar-benar nggak bisa lihat audiens gitu ya. Aku nunduk, kan kemudian ketika aku berani dangah itu dangah gak tuh. Ketika aku berani lihat audiens gitu ya, pas ketika aku salam gitu pas akhir gitu ya. Kok pas lihat orang-orang kok orang-orang pada bengong gitu ya. Terus aku turun lah, nanya ke guru, Bu, gimana sholawatnya, bagus nggak? Bagus, bagus, tapi salah. Pada saat itu benar-benar, ya ampun, aku nggak mau lagi naik ke atas panggung, nggak mau, udah benar-benar demam panggung. Tapi ternyata aku kira sampai situ aja, ternyata enggak. Kemudian aku ikutan kayak qosidahan, marawis gitu ya, dan aku sering dipercaya sebagai vokalnya gitu, yang sering megang mic-nya gitu ya. Walaupun bareng-bareng kan kalau kalau qosidahan seperti itu. Nah, bukan hanya hal itu, bukan hanya sama sama teman-teman aja, dan ketika SMP, nggak tahu SMA, aku mencoba untuk menjadi MC nih, MC apa namanya, Maulid Nabi kayak gitu ya. Sebelum kenal TLC juga. Nah, aku pas udah beres selesai, kata dari respon orang-orang, wah Sufi bagus nih jadi MC-nya gitu ya. Aku semakin semangat dong. Nah, udah singkat cerita,
pas kuliah gitu ya, pas kuliah aku dekat sama seseorang nih. Dekat sama seseorang. Nah, kemudian ya singkat cerita udahan lah ya. Pokoknya dari situ benar-benar ngerasa sakit hati dong. Ngerasa sakit hati sampai bilang kayak gini, awas loh ya, kamu bakalan menyesal kalau lihat aku bakal jauh lebih baik daripada sebelum apa namanya, gimana sih ya gitulah, pas ketika mengenal kamu gitu ya. Dan benar-benar aku usahakan lah ya, aku cari tentang apa namanya, pikiran aku sebelumnya, pikiran aku orang-orang yang paling keren itu adalah orang yang bisa bicara di depan umum, ya pokoknya tampil di depan umum lah. Dan pada saat itu aku cari-cari kayak webinar, kemudian pelatihan-pelatihan public speaking gitu ya, sampailah ketemu sama TL Sinesia. Dulu pas awalnya itu ketika Anyfest yang keempat ya, mereka mengadakan webinar. Dan kemudian ada satu hal yang menarik sehingga aku mengikuti webinar tersebut, yaitu ada tema tentang public speaking. Ya udahlah, tanpa mikir panjang aku ikutan. Kemudian tanpa aku tahu di akhirnya itu ada program yang namanya SIP tadi gitu ya. Dan kemudian aku nggak fokus sama apa programnya tersebut, yang aku fokuskan sama topiknya. Oh, ternyata di sana ada topik yang namanya public speaking. Aku masukin lagi, ternyata alhamdulillah aku keterima. Dan sampai akhirnya TL Sinesia juga mempercayai aku untuk ikutan magang di sana. Ternyata aku diajari, oh gini nih caranya untuk tampil di depan umum, cara jadi MC, cara ngomong tuh kayak gini gitu. Jadi alhamdulillah aku bangga dengan diriku, dan aku juga sangat berterima kasih dengan masa laluku karena dia sudah melakukan hal demikian. Jadi aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi ya untuk teman-teman semua, apalagi remaja-remaja pada zaman sekarang gitu ya, kalau misalnya kalian apa namanya, misalnya lagi galau nih, ya justru itu adalah kesempatan kalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertumbuh lagi dengan apa, pokoknya sebaik-baik mungkin. Buktikan kepada mereka yang mengkhianatimu, asik, bahwa kamu adalah yang istimewa lah, gitu, seperti itu kan. Wah, oke, Aduh. oke. Bener-bener nih ya, apa dari cerita bisa aku bilang kayak dari pengalaman sakit hati berubah menjadi satu pengalaman positif yang membuat seseorang tuh bisa bertumbuh nih. Jadi ini juga kayak jadi pesan buat kita semua teman-teman, termasuk aku, bahwa jangan jadikan penyesalan atau mungkin sakit hati dan segala macam alasan kita untuk berhenti gitu ya. Tapi justru itu malah menjadi kesempatan kita untuk buktikan nih kepada orang yang menyakiti kita tadi, baik itu teman, mungkin dalam tanda kutip pasangan dan segala macam. Yang penting kita harus nunjukin apa yang dia sampaikan gitu kan, justru berbeda dari kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Wah, keren banget sih. Kita beri tepuk tangan dong teman-teman buat Kak Sofi ini, dari ceritanya luar biasa. Bener-bener kelihatan gitu ya kalau kita bilang tumbuh berdampaknya di Ayo Tumbuh Bareng dan juga pengalamannya di TL Sinesia tuh bisa begitu terlihat. Bahkan inspirasiku juga ketika pertama kali tahu nih dengan program-programnya di TLC dan juga ATB, melihat nih Kak Sophie yang sering tampil sebagai MC. Wah, itu keren banget sih. Menjadi panutan lah, mungkin bisa kita bilang seperti itu ya teman-teman. Oke, uh, luar biasa banget teman-teman diskusi kita hari ini. Cuman tidak terasa ya, waktu terus berjalan pastinya. Banyak sekali wawasan yang sudah bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini tentang bagaimana kekuatan memberi bukan hanya soal berbagi kepada orang lain, tapi juga bagaimana kita bisa bertumbuh melalui proses itu. Dengan tadi kata kuncinya ada hamasah, yaitu semangat yang tidak pernah padam, kemudian latahzan, keyakinan untuk kita tidak pernah menyerah, dan kita bisa terus melangkah maju dan menghadapi proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, mungkin boleh ini disampaikan kepada teman-teman Skuad Tumbuh dan juga penonton ATB Broadcast, pendengar ATB Broadcast, terkait tentang kesimpulan daripada poin yang kita bahas hari ini, Kak Sofi. Oke, jadi mungkin intinya memberi itu teman-teman ya tidak harus nunggu kaya raya dulu ya. Karena bukan tentang seberapa banyak yang diberikan, tetapi seberapa ikhlas dalam membaginya gitu ya. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu datang kembali gitu ya, akan kembali membawa manfaat baik itu untuk diri kita maupun orang lain. Dengan membiasakan diri untuk memberi, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga mengembangkan empati, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kualitas diri. Dan marilah mulailah dari hal yang kecil, teman-teman ya.
Karena setiap tindakan baik, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang besar, memberi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, ilmu, perhatian yang dapat membawa perubahan positif dalam hidup, seperti itu. Wah, menarik banget pastinya obrolan kita hari ini. Dan semoga teman-teman pendengar juga bisa mengambil sesuatu dari episode ini dan mulai menerapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Ingat teman-teman, apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini itu bisa membawa sebuah perubahan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Sofi yang sudah berbagi cerita dan juga inspirasi hari ini. Semoga juga bisa terus menginspirasi dan memberikan dampak positif untuk siapa saja. Dan tentu saja juga untuk teman-teman semua, terima kasih buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan ATB Broadcast. Jangan lupa untuk nantikan episode berikutnya dengan topik yang juga nggak kalah menariknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Rama. Thank you, Kak Sofi.